Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giza Nurin Zagi dengan NIM 2310204029. Hari ini insya Allah saya akan mempresentasikan tentang amar dan nahi dalam usul fiqh. Ada dua konsep penting yang jadi dasar dalam memahami hukum syariat, yaitu amar dan nahi. Amar artinya perintah untuk melakukan sesuatu, sedangkan nahi adalah larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Keduanya bukan cuma sekedar teori, tapi jadi landasan kita dalam menilai suatu perbuatan itu wajib, sunnah, haram, atau makruh. Dan dari sini juga kita bisa tahu bagaimana sih Islam mengatur kehidupan secara lengkap, baik dalam ibadah maupun muamalah. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang amar. Dalam bahasa Arab, amar artinya perintah, tapi secara istilah dalam usul fiqh, amar itu maksudnya adalah perintah dari yang punya kedudukan lebih tinggi. Misalnya, Allah atau Rasul, kepada yang lebih rendah yaitu kita sebagai umatnya untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat mengikat. Contoh gampangnya itu kayak di Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang isinya waqimus sholata wa atuz zakata warka'u marwaki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini adalah perintah untuk sholat dan zakat. Karena ayat ini bentuknya perintah dan gak ada dalil yang mengecualikan, maka hukum asalnya wajib. Jadi kalau ada perintah langsung dari Allah, hukum dasarnya itu adalah wajib dulu, baru bisa turun derajat kalau ada dalil pendukung. Terus bentuk perintah itu di dalam bahasa Arab gak cuma satu loh, gak melulu harus pakai kata kerja perintah kayak sholatlah atau makanlah. Ada beberapa bentuk lain yang juga termasuk dalam kategori amar. Misalnya yang pertama itu fi'il amar, yaitu bentuk kata kerja perintah langsung. Contohnya qimis sholat, yang artinya dirikanlah sholat. Terus ada juga masdar yang menunjukkan makna perintah meskipun bentuknya kata benda, kayak iqamatus sholat. Lalu ada lam amar, yaitu huruf lam yang nempel di kata kerja dan menunjukkan perintah. Contohnya liyun fiq. Dan yang terakhir kalimat berita atau khobar yang sebenarnya maksudnya perintah. Contohnya di ayat tentang wanita yang dicerai, ya tarabbasna, itu artinya hendaknya menunggu. Walaupun bentuknya bukan perintah eksplisit, tapi tetap dihitung sebagai amar dalam usul fiqh. Kemudian, nah, jadi secara umum, kalau ada perintah dalam Al-Quran atau hadis, itu berarti perintah itu hukumnya wajib. Tapi kadang perintah itu bisa berubah hukumnya tergantung ada dalil lain yang mempengaruhi. Nah, di sini ada 4 kemungkinan hukum dari perintah atau amar. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama itu wajib atau fardu jika tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Contohnya perintah sholat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Waqimus sholat wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang kedua sunnah atau mustahab. Jika ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu dianjurkan tetapi tidak wajib. Contohnya di perintah bersiwak dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Yang ketiga mubah atau boleh. Jika perintah hanya bermaksud memberi izin tanpa adanya keharusan, contohnya perintah untuk makan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Yang terakhir irsyad atau nasihat atau petunjuk. Jika perintah bersifat anjuran untuk kebaikan tanpa konsekuensi hukum, contohnya perintah untuk mencatat utang dalam Al-Baqarah 282, faktubu, yang artinya maka hendaklah kamu menuliskannya. Jadi intinya meskipun perintah dalam syariat itu hukum asalnya wajib, tapi kita harus lihat dulu dalil pendukungnya. Bisa aja ternyata cuma sunnah, mubah, atau irsyad. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kaidah-kaidah penting dalam memahami perintah atau amar dalam usul fiqh. Kaidah ini ngebantu kita buat ngerti kapan perintah itu wajib dilakukan, harus segera atau cukup sekali aja dilakukan. Yang pertama, al-amru lil wujub atau perintah menunjukkan kewajiban. Secara asal, setiap perintah dalam syariat menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil lain yang mengubahnya menjadi sunnah atau sekadar anjuran. Contohnya, perintah sholat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang menunjukkan kewajiban sholat. Yang kedua, al-amru yaqtadi al-faur. Perintah harus segera dilaksanakan. Jika ada perintah tanpa batasan waktu, hukum asalnya adalah segera dilakukan, kecuali ada dalil yang membolehkan penundaan. Contohnya, perintah untuk segera bertaubat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 54, yang artinya kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Yang ketiga, al-amru yaqtadi al-marrah, yang artinya perintah cukup dilakukan sekali. Jika sebuah perintah datang tanpa keterangan mengenai jumlahnya, maka cukup dilakukan sekali, kecuali ada dalil yang menunjukkan harus berulang. Contohnya perintah berhaji dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, yang artinya mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia karena Allah.
Dari ayat ini, haji wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Yang terakhir, al-amru yadullu ala jawazi al-i'adah, yang artinya boleh mengulangi perintah jika ada kebutuhan. Jika perintah terkait dengan ibadah atau amalan yang bisa diulang untuk penyempurnaan, maka boleh dilakukan lebih dari sekali. Contoh perintah untuk memperbaiki sholat jika tidak khusyuk berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang sholatnya tidak benar. Lalu beliau memerintahkannya untuk mengulang. Jadi lewat kaidah-kaidah ini kita nggak bisa langsung anggap semua perintah harus dikerjakan terus menerus. Kita lihat dulu dalilnya, konteksnya dan tujuannya. Nah, lanjut sekarang kita bahas soal kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar atau perintah dalam syariat. Itu penting banget karena jadi pedoman kita buat memahami bagaimana perintah itu harus dilakukan. Setelah kita bahas perintah atau amar, sekarang kita masuk kebalikannya, yaitu nahi, yang artinya larangan. Secara bahasa, nahi itu berarti melarang atau nyuruh ninggalin sesuatu. Tapi dalam usul fiqh, nahi adalah larangan dari pihak yang lebih tinggi, kayak Allah atau Rasul, ke pihak yang lebih rendah, kayak kita manusia. Dan sifatnya mengikat. Jadi bukan cuma saran doang, tapi benar-benar perintah buat ditinggalin. Biasanya hukum asal dari nahi itu haram, artinya kalau ada larangan. Ya berarti perbuatan itu dilarang keras, tapi sama kayak amar tadi, larangan ini juga bisa berubah hukumnya tergantung dalil. Contoh ayat larangan, Quran surah Al-Maidah ayat 90 tentang larangan khomer. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Ayat ini menunjukkan larangan tegas terhadap perbuatan yang merugikan manusia. Ini menunjukkan larangan tegas dan perbuatan-perbuatan itu hukumnya haram. Jadi intinya nahi itu penting banget buat tentuin mana yang harus ditinggalin dalam syariat Islam. Dan biasanya menunjukkan haram kecuali ada dalil yang bikin maknanya jadi lebih ringan. Oke, sekarang kita bahas bentuk-bentuk larangan dalam bahasa Arab yang biasanya muncul dalam Al-Quran atau hadis. Yang pertama, fi'il mudhari yang didahului oleh la nahi. Bentuk larangan paling jelas dalam bahasa Arab yaitu kata kerja mudhari yang didahului oleh la yang berfungsi sebagai larangan. Contohnya, wala taqrabuz zina. Yang kedua, kata berita atau khobar yang bermakna larangan. Kadang larangan tidak disampaikan secara langsung ya dalam bentuk perintah negatif, tetapi dalam bentuk pernyataan yang menyiratkan larangan. Contohnya, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Ayat ini mengandung larangan melakukan dosa dengan konsekuensi hukuman. Yang terakhir, sigot ijtinab, yang artinya menjauhi sesuatu. Larangan dalam bentuk perintah untuk menjauhi suatu hal, contohnya fajtanibu rijsa minal ausan, maka jauhilah najis dari berhala-berhala. Quran surah Al-Hajj ayat 30. Jadi dari bentuk-bentuk ini kita bisa tahu kalau larangan itu nggak selalu harus muncul dalam bentuk jangan, tapi bisa juga dalam bentuk berita atau ajakan untuk menjauhi. Sekarang kita bahas hukum dari nahi itu sendiri. Jadi meskipun hukum asal dari larangan adalah haram, ternyata sama kayak amr, nahi juga bisa punya hukum lain tergantung dalilnya. Secara umum, hukum asal dari nahi dalam usul fiqh menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil yang mengubah maknanya menjadi makruh atau sekedar anjuran untuk ditinggalkan. Berikut beberapa kemungkinan hukum dari nahi. Yang pertama, haram atau tahrim. Jika larangan bersifat tegas dan tidak ada dalil lain yang mengubahnya, contoh larangan zina dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Yang kedua, makruh atau tanzih. Jika larangan tidak bersifat mutlak dan masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu, contoh larangan makan dengan tangan kiri dalam hadis, janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Makruh tetapi tidak sampai haram. Yang terakhir, mubah atau boleh. Jika larangan hanya bersifat anjuran untuk meninggalkan tetap tidak mengikat, contoh larangan memakai pakaian mewah bagi yang zuhud, tetapi tetap diperbolehkan jika tidak berlebihan. Jadi penting banget kita lihat konteks dan lain-lain biar tahu apakah larangan itu emang haram, haram total atau sebenarnya cuma makruh atau sekedar anjuran.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian kaidah-kaidah dalam nahi. Itu penting banget supaya kita bisa tahu bagaimana cara ninggalin larangan dalam syariat Islam dengan benar dan apakah perbuatan yang dilarang itu sah atau enggak kalau dilakukan. Dalam usul fiqh terdapat beberapa kaidah penting terkait nahi atau larangan yang membantu memahami bagaimana suatu larangan dalam syariat Islam harus diterapkan. Berikut beberapa kaidah utama. Yang pertama, annahu yaqtadi al-tamrin, larangan menunjukkan keharaman. Secara asal, setiap larangan dalam syariat menunjukkan keharaman suatu perbuatan, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna makruh. Contoh, larangan memakai riba dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. Wa harramar riba, yang artinya dan Allah mengharamkan riba. Yang kedua, annahu yaqtadi al-fawru wal wa'al ta'bid. Nah, artinya larangan harus ditinggalkan secara segera dan selamanya. Jika ada larangan dalam Al-Quran atau hadis, maka perbuatan yang dilarang harus segera ditinggalkan dan tidak dilakukan selamanya. Contoh, larangan mencuri dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Wasariqu wasariqatu waqta'u aydiyahuma. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Dan terakhir, annahu yadullu ala butlan al-fi'l. Artinya larangan menunjukkan kebatalan perbuatan. Jika suatu perbuatan dilarang dalam agama, maka perbuatan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Contoh larangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki dalam hadis, janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Hadis lewat Abu Daud, jual beli ini dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Biar lebih gampang ngebedain, sekarang kita lihat perbandingan antara amr dan nahi. Ini ngebantu banget buat ngerangkum pelajaran kita. Jadi intinya perintah biasanya nunjukin kita harus ngerjain sesuatu, sedangkan larangan berarti kita harus ninggalin sesuatu. Tapi dua-duanya nggak selalu mutlak. Perintah bisa jadi sunnah atau mubah, dan larangan bisa juga cuma makruh tergantung dalilnya. Oke teman-teman, sekarang kita rangkum yang semua yang udah kita pelajari dalam usul fiqh, amr, dan nahi merupakan dua konsep utama dalam memahami hukum-hukum syariat Islam. Yang pertama, amar atau perintah adalah instruksi untuk melakukan sesuatu yang bersifat mengikat, dengan hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain seperti sunnah atau anjuran. Perintah dalam Islam memiliki bentuk dan kaidah-kaidah tertentu yang menentukan cara penetapannya. Yang kedua, nahi atau larangan adalah perintah untuk menunjuk. Nahi atau larangan adalah perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut bermakna makruh atau hanya anjuran. Larangan dalam Islam juga memiliki bentuk dan kaidah yang menjelaskan bagaimana larangan tersebut harus dipahami dan diterapkan. Kesimpulan utamanya, perintah dalam Islam biasanya menunjukkan kewajiban, kecuali ada dalil yang mengarah pada sunnah. Yang kedua, larangan dalam Islam biasanya menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil yang mengarah pada makruh. Dan yang terakhir, penerapan amr dan nahi dalam hukum Islam harus selalu merujuk kepada konteks dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, serta mempertimbangkan pendapat ulama dalam usul fiqh. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.